Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alinda Ayu Pramiswari, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika, Prodi S1 Sistem Informasi dengan NIM 190512141012. Oke, langsung saja. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang terdiri dari kumpulan komputer serta perangkat-perangkat lain yang saling terhubung untuk berbagi sumber daya atau bertukar data. Komputer yang meminta dan menerima layanan data disebut dengan klien, sedangkan komputer yang memberikan dan mengirimkan layanan disebut dengan server. Nah, sistem client server saat ini digunakan di hampir seluruh model jaringan, mulai dari jaringan lokal dalam satu ruangan hingga jaringan lintas negara. Melalui jaringan komputer, data dapat didistribusikan dengan praktis dan cepat dari satu komputer ke komputer yang lain. Nah, ini ada gambar jaringan terpusat dan yang satunya lagi jaringan terdistribusi. Langsung saja penjelasannya. Jaringan komputer terpusat terdiri atas komputer induk atau host atau server dan satu atau lebih komputer terminal atau workstation. Komputer induk berfungsi untuk melayani kebutuhan komputer terminal. Komputer induk menyimpan banyak data dan program aplikasi untuk melakukan pengolahan dan pemrosesan data. Komputer terminal biasanya berfungsi sebagai perantara untuk mengakses komputer induk. Sedangkan jaringan komputer terdistribusi merupakan jenis jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer induk atau host atau juga server. Lalu komputer server ini berfungsi sebagai pusat layanan data dan program aplikasi yang disediakan untuk dapat diakses oleh komputer terminal atau workstation. Jaringan komputer ini dapat dibentuk dari beberapa jaringan berbasis induk atau terpusat. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, jenis jaringan berdasarkan jangkauan geografisnya. Yang kedua, ada jenis jaringan berdasarkan fungsinya. Dan yang ketiga, jenis jaringan berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. Dan yang keempat, jenis jaringan berdasarkan media transmisinya. Kemudian, jenis jaringan berdasarkan topologi. Yang pertama, jenis jaringan berdasarkan jangkauan geografisnya. Yang pertama ada LAN, singkatannya Local Area Network, adalah jenis jaringan yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau organisasi kecil di mana seluruh komputer terletak di satu lokasi yang sama. Luas jangkauan suatu jaringan LAN mencapai 10 km. Jaringan ini biasanya digunakan untuk pertukaran data internal dan penggunaan perangkat secara bersama-sama seperti printer dan juga scanner. Contoh dari jaringan LAN seperti komputer-komputer yang saling terhubung di sekolah, di perusahaan, warnet, maupun antar rumah tetangga yang masih mencakup wilayah LAN. Yang kedua ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network. Ini merupakan jenis jaringan komputer yang lebih luas dan lebih canggih dari jenis jaringan komputer LAN. Disebut Metropolitan Area Network karena jenis jaringan komputer MAN ini biasa digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dari suatu kota ke kota lainnya. Untuk dapat membuat suatu jaringan MAN, biasanya diperlukan adanya operator telekomunikasi untuk menghubungkan antar jaringan komputer. Contohnya seperti jaringan Depdiknas antar kota atau wilayah dan juga jaringan mal-mal modern yang saling berhubungan antar kota. Yang ketiga ada WAN, yaitu Wide Area Network, merupakan jenis jaringan komputer yang lebih luas dan lebih canggih daripada jenis jaringan komputer LAN dan MAN. Teknologi jaringan WAN biasa digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan dengan negara lain. Dan jenis jaringan komputer WAN. Jaringan WAN biasanya menggunakan kabel fiber optik serta menanamkannya di dalam tanah maupun melewati jalur bawah laut. Dan yang kedua ada PAN atau Personal Area Network,
adalah jaringan komunikasi satu perangkat lain dengan perangkat lainnya dalam jarak sangat dekat. Hanya dalam beberapa meter saja, jaringan PAN merupakan titik akses berbagai perangkat pribadi seperti komputer telepon, TV sistem keamanan rumah yang berbasis komunikasi data, maupun perangkat komunikasi publik seperti internet. Kontrol pada jaringan PAN dilakukan dengan otoritas pribadi, dan untuk teknologi yang digunakan antara lain Wireless Application Protocol atau yang disingkat dengan WAP dan Bluetooth. Jaringan PAN ini dihubungkan melalui bus yang ada pada komputer seperti USB dan juga Firewire. Yang kedua, jenis jaringan berdasarkan fungsinya. Jika dilihat berdasarkan fungsinya, jaringan komputer terbagi menjadi server client dan peer-to-peer. Jaringan server client mengandalkan satu komputer yang dibuat khusus sebagai server untuk melayani request dari klien, sedangkan komputer-komputer lain berperan sebagai klien yang meminta data dari server. Contohnya seperti komputer-komputer yang ada di supermarket. Ada komputer khusus dibuat sebagai server untuk menyimpan data-data penjualan, sedangkan puluhan komputer kasir lainnya berperan sebagai klien yang membaca data dari server. Lain halnya dengan jaringan peer-to-peer. Jenis jaringan ini memberikan peran yang sama untuk semua komputer. Jadi, satu komputer bisa berperan sebagai server dan klien sekaligus. Jaringan ini digunakan untuk model operasional yang sederhana dan tugas-tugas umum seperti sharing file dan printer. Yang ketiga, jenis jaringan berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. Berdasarkan distribusi data, jaringan komputer terbagi menjadi jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat adalah jaringan yang mengandalkan satu komputer sebagai server untuk menyimpan data, sedangkan komputer-komputer lain hanya berperan sebagai perantara untuk menyimpan, mengolah, dan membaca data di komputer server. Jika diperluas, jaringan terpusat akan menjadi jaringan terdistribusi. Jenis jaringan ini terdiri dari beberapa server dengan peran dan fungsi yang berbeda-beda. Dengan demikian, data akan terdistribusi antar server dan diakses oleh klien-klien sesuai kegunaannya. Dan yang keempat, jenis jaringan berdasarkan media transmisinya. Pada awalnya, jaringan komputer hanya dibuat untuk skala kecil dengan mengandalkan media kabel. Jaringan kabel mengharuskan semua komputer terhubung ke perangkat jaringan melalui kabel-kabel jaringan untuk dapat saling berkomunikasi. Karena itulah, jenis jaringan ini lebih cocok digunakan untuk keperluan lokal, karena akan sangat merepotkan jika harus menggunakan kabel antar komputer yang berjarak terlalu jauh. Seiring dengan perkembangan zaman, jaringan komputer pun terus berevolusi hingga terciptalah sistem jaringan tanpa kabel atau yang disebut dengan nirkabel. Komunikasi antar komputer di suatu jaringan nirkabel mengandalkan gelombang elektromagnetik. Dengan adanya teknologi nirkabel, jaringan pun dapat diperluas hingga ke seluruh dunia seperti sekarang. Lalu selanjutnya, jenis jaringan berdasarkan topologi. Desain jaringan komputer pun terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada topologi bus, topologi bintang, topologi ring atau cincin, topologi mesh, topologi pohon, dan juga topologi linear. Yang pertama, topologi bus. Pada topologi ini, semua sentral dihubungkan secara langsung pada medium transmisi dengan konfigurasi yang disebut bus. Transmisi sinyal dari suatu sentral tidak dialirkan secara bersamaan dalam dua arah. Hal ini berbeda sekali dengan yang terjadi pada topologi jaringan mesh atau bintang, yang pada kedua sistem tersebut dapat dilakukan komunikasi atau interkoneksi antar sentral secara bersamaan. Topologi jaringan bus tidak umum digunakan untuk interkoneksi antara sentral, tetapi biasanya digunakan pada sistem jaringan komputer. Keuntungan dari topologi bus antara lain, jumlah node tidak dibatasi, tidak seperti hub yang dibatasi oleh jumlah dari port, misal 16 port untuk 16 node. Kecepatan pengiriman data lebih cepat karena data berjalan searah, dan juga lebih mudah dan murah.
jika ingin menambah atau mengurangi jumlah node karena yang dibutuhkan hanya kabel dan konektornya saja. Kemudian kekurangan dari topologi ini yaitu jika lalu lintas data yang diolah terlalu besar dapat mengakibatkan kemacetan. Diperlukan repeater untuk menguatkan sinyal pada pemasangan jarak jauh. Jika salah satu node mengalami kerusakan, maka jaringan tidak dapat beroperasi. Dan yang kedua ada topologi start atau bintang. Salah satu sentral dibuat sebagai sentral pusat. Bila dibandingkan dengan sistem mesh, sistem ini mempunyai tingkat kerumitan jaringan yang lebih sederhana, sehingga sistem menjadi lebih ekonomis. Tetapi beban yang dipikul sentral pusat cukup berat. Dengan demikian, kemungkinan tingkat kerusakan atau gangguan dari sentral ini lebih besar. Kelebihan dari topologi start, jika terjadi penambahan atau pengurangan terminal, tidak mengganggu operasi yang sedang berlangsung. Kemudian jika salah satu terminal rusak, maka terminal lainnya tidak mengalami gangguan. Lalu arus lalu lintas informasi data lebih optimal. Kekurangan dari topologi start yaitu jumlah terminal terbatas, tergantung dari port yang ada pada hub. Lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Dan yang ketiga ada topologi ring. Setiap komputer terhubung ke komputer selanjutnya dalam ring, dan setiap komputer mengirim apa yang diterima dari komputer sebelumnya. Pesan-pesan mengalir melalui ring dalam satu arah. Setiap komputer yang mengirimkan apa yang diterimanya, ring adalah jaringan aktif. Tidak ada akhir pada ring. Layout ini serupa dengan linear bus, kecuali simpul pada ujung kabel utama yang saling terhubung, sehingga membentuk suatu lingkaran dengan penghubungnya menggunakan segmen kabel. Kelebihan dari topologi ini yaitu aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Kemudian dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Waktu untuk mengakses data lebih optimal. Kemudian kekurangan dari topologi ring yaitu penambahan terminal menjadi lebih sulit bila port sudah habis. Lalu jika salah satu terminal mengalami kerusakan, maka semua terminal pada jaringan tidak dapat digunakan. Yang keempat, topologi mesh. Topologi jaringan ini menerapkan hubungan antar sentral secara penuh. Jumlah saluran harus disediakan untuk membentuk jaringan mesh adalah jumlah sentral dikurangi 1. Tingkat kerumitan jaringan sebanding dengan meningkatnya jumlah sentral yang terpasang. Dengan demikian, di samping kurang ekonomis juga relatif mahal dalam pengoperasiannya. Kelebihan dari topologi ini yaitu keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Lalu terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Kemudian relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Kekurangannya, sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Kemudian biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Kemudian topologi tree. Topologi jaringan ini disebut juga sebagai topologi jaringan bertingkat. Topologi ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda. Untuk hierarki yang lebih rendah digambarkan pada lokasi yang rendah dan semakin ke atas mempunyai hierarki semakin tinggi. Topologi jenis jaringan ini cocok digunakan pada sistem jaringan komputer. Kelebihan topologi tree. Jika satu kabel subnode terputus, maka subnode yang lainnya tidak terganggu. Tetapi apabila central node terputus, maka semua node di setiap subnode akan terputus. Kekurangannya, tidak dapat digunakan kabel yang lower grade karena hanya menghandle satu traffic node. Karena untuk berkomunikasi antar satu ke node lainnya membutuhkan beberapa kali hubs. Dan yang terakhir ada topologi linear. Jenis topologi linear sebenarnya merupakan perluasan dari jenis topologi bus, yang mana kabel utama di dalam jaringan harus dihubungkan dengan setiap titik-titik yang ada di komputer dengan T-connector.
Kelebihan dari topologi ini yaitu mudah dalam melakukan setup dan memperluas jaringan komputer. Yang kedua, sangat hemat kabel dibandingkan dengan jenis topologi jaringan lainnya. Panjang kabel yang dibutuhkan dalam topologi linear lebih sedikit. Kemudian, biaya pembangunannya sangat murah dan hemat, dikarenakan Anda hanya membutuhkan sedikit kabel. Maksimal dari komputer yang ada di dalam jaringan tersebut sekitar 5-7 buah saja. Kekurangannya, membutuhkan repeater jika digunakan untuk transfer jarak jauh. Kemudian, penggunaan terminator adalah sesuatu hal yang wajib dan harus tepat. Hal ini dikarenakan untuk membuang sinyal membutuhkan terminasi yang tepat. Yang ketiga, adanya batasan pada panjang kabel utama serta jumlah node yang bisa terhubung di dalam jaringan. Dan yang keempat, sangat tergantung pada kabel sentral, sehingga ketika kabel utama di dalam jaringan sedang bermasalah, maka akan menyebabkan seluruh jaringan rusak. Yang kelima, sulit untuk mendeteksi masalah-masalah saat terjadi di dalam satu komputer saja. Kemudian yang terakhir ada macam-macam perangkat jaringan komputer. Yang pertama ada server. Server adalah komputer khusus yang digunakan sebagai penyedia layanan. Dalam sistem client server, fungsi server sangatlah vital karena harus melayani banyak klien secara bersamaan. Karena tugas yang berat itulah, sebuah server harus didukung dengan spesifikasi hardware yang mumpuni serta sistem operasi yang dirancang khusus untuk komputer. Dan yang kedua ada router. Router adalah perangkat yang berfungsi sebagai penghubung antar jaringan. Router sangat dibutuhkan untuk topologi yang kompleks dan terdiri dari beberapa terminal. Dengan adanya router, komputer-komputer tetap dapat berinteraksi meskipun berada di terminal yang berbeda. Yang ketiga ada wireless card. Adalah perangkat yang wajib digunakan jika ingin terhubung ke jaringan nirkabel. Komputer-komputer keluaran terbaru biasanya sudah menyematkan wireless card. Anda juga bisa menambahkan wireless card sendiri jika perangkat Anda belum dilengkapi dengan perangkat ini. Dan yang keempat ada LAN card. Adalah perangkat untuk menghubungkan komputer ke jaringan melalui media kabel. Semua komputer yang beredar saat ini pasti sudah dilengkapi dengan LAN card. Anda juga bisa memasang LAN card di tambahan dengan menggunakan slot PISA dan atau PCI Express yang terdapat di motherboard. Yang kelima ada switch. Switch adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer sekaligus. Semua komputer yang terhubung ke switch melalui kabel dapat saling berkomunikasi. Tugas lain dari switch adalah untuk mengatur distribusi data dan mencegah terjadinya data collision atau tabrakan data. Sekian penjelasan tentang model infrastruktur jaringan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.